Hello, ya welcome back di Selfview episode keempat bersama saya Henry Tansil. Ya, hari ini dengan suasana yang berbeda, kita hadir di ruang terbuka, ditemenin banyak tanaman bonsai yang segar, yang fresh ya, dengan angin sepoi yang membuat kita rileks, suara burung berkicau yang membuat kita menyatu dengan alam sejenak. Oke, so kebetulan dua acara uh, episode keempat sebelumnya itu juga diisi oleh dua sahabat kita, Bung Nicholas dan Esbin, juga di sini tempatnya. So, sebelum saya mulai, ya, di tangan saya ada sebuah mainan baru, wireless microphone by TNW, ya, cukup praktis, plug and play, ya. Hari ini baru saya coba gunakan, tes cek 1 2 3, ya. Ini cukup reliable dan bisa berjarak hingga up to 20 meter ya. Bisa sambil ujung ke ujung lari-lari komplek, keliling-keliling komplek juga bisa ya. So anyway, tempat yang asri dan menyejukkan ini membuat kita juga terbawa suasana ya. Kita santai, kita have fun di sesi kali ini. Oke, so episode keempat dengan topik yang cukup menggelitik ya, yang sangat eksentrik juga. Jangan beli asuransi itu saya lihat merupakan episode yang paling kocak, nggak sesuai sama judulnya ya, walaupun judulnya sedikit serem ya, jangan beli asuransi. Tapi sebenarnya ada makna terselubung yang terkandung di dalamnya ya, yang memang disampaikan kepada teman-teman masyarakat luas dimanapun kita berada, bahwa asuransi itu memang kalau kita nggak ngerti, kita merasa rugi, kita takut nggak bisa klaim, kita pasti nggak akan beli. Nah, dua sahabat akrab ini hadir di Possible episode keempat dengan mengedukasi bahwa asuransi itu tidak lebih dari sebuah proteksi. Dan terutama masyarakat menengah ke bawah ya di Indonesia ya, yang masih melihat asuransi ini rugi ya, yang kita melihat memang angka menunjukkan, survei menunjukkan ini di Indonesia hanya 2% ya masyarakat kita yang hanya 2% yang paham insurance minded. Selebihnya menganggap mungkin ini entar-entar dulu, atau nggak penting, atau nggak mau tahu ya. Jadi berbeda dengan masyarakat yang ada di luar negeri, misalnya di Jepang, Singapura, Hong Kong ya. Jadi boleh dibilang di Indonesia itu dari 10 orang ya, hanya 2 atau 1 yang berasuransi. 8 hingga 9 tuh ntar dulu. Apakah Anda salah satunya? Oke, so kalau compare ke Singapura, Jepang, Hong Kong, itu kebalikannya. Dari 1 orang, bisa jadi ada 5 polis yang mereka miliki. Oke, jadi angka tersebut yang menciptakan gap yang sangat besar di lingkungan kita, sehingga membuat kita sangat skeptis dan cenderung tidak mau tahu. Oke, jadi dengan hadirnya dua sahabat ini, Bung Esbin dan Nicholas, sangat banyak membantu ya, terutama hasil klaim yang mereka urus itu juga tergolong berhasil ya, jumlah yang cukup fantastis, 1,3 miliar, dan sangat membantu keluarga tersebut, karena memang saya dengar keluarga yang ditinggalkan ini bukan orang yang berada ya, atau kita bilang orang kaya ya, tapi ya uang cash tersebut sangat membantu mereka. Jadi itu terbukti ya. Dan flashback ke tahun 2019, di mana awal mula Bung Nicholas mulai menjalani bisnis asuransi ini, tentunya dijalani dengan nyambi-nyambi ya, masih ada kerjaan lain dan tidak sepenuhnya langsung bisa terjun full time. Bahkan hingga hari ini juga belum sepenuhnya full time ya. Jadi perlahan-lahan mungkin
semakin terasa, semakin belief dan bisa akhirnya full time dan full heart dan full service. Oke, so 2019 ke 2021 Bung Nicholas bertemu Bung Esbin dan mereka pun bersama-sama ya, yang sebelumnya memang sahabat akrab. Dan di era-era COVID pandemi itu memang angka klaim benar-benar mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, membuat perusahaan juga menjadi sedikit keteter ya, kelabakan mengurus klaimnya. Sehingga angka-angka yang kita lihat memang peningkatannya luar biasa. Bahkan triliunan di angka yang saya kutip dari salah satu situs, jumlah klaim 5 kali lipat meningkat dan tergolong early claim ya, di mana seperti contoh yang diurus oleh dua sahabat ini, usia polisnya masih 1 tahun. Jadi tergolong masih muda banget usia polisnya, dan itu pun terbayarkan. So, orang memang kadang butuh bukti ya, janji ya, bukan hanya janji, sorry. So, ini bukti nyata memang perlahan tapi pasti dua sahabat akrab ini pun membawa bisnis asuransi ini semakin meluas ya, karena golongan masyarakat menengah ke bawah kita ini sangat besar sekali. Indonesia ini pasarnya luas sekali ya, dan akhirnya momentumnya pun berhasil ya mereka ambil, di mana bukti-bukti klaim ini membuat mereka sekarang dicari-cari ya. Dimana kalau kita dengar sebelumnya Bung Esbin bercerita ya, dia pernah diusir, pernah ke pelosok-pelosok dalam masuk untuk bertujuan baik niatnya untuk menjelaskan, mengedukasi, tapi ya orang awam merasa mungkin ini ya masih baru atau gimana ya, tapi akhirnya terbukti. Seperti ibarat kita lihat pohon bonsai ini. Jadi semua memiliki proses ya, dari mulai tebar benih, kita rawat, kita pupuk, kita siram, dan akhirnya jadilah sebuah pohon yang indah yang bisa kita nikmati hasilnya. Dan pastinya sangat bermanfaat, seperti klaim yang mereka urus ini. Ya, karena jumlahnya cukup fantastis ya, miliaran itu ya, dan membuat mereka semakin yakin dan niscaya semakin berkembang ya ke depannya. So, kalau misalnya dari teman-teman ada input atau komentar mengenai dua sahabat kita yang mengisi episode keempat ini, boleh silakan komentar dan sampaikan pesan-pesan Anda ya. Kita jumpa lagi di self view berikutnya. Saya Henry Tansil pamit. Ciao.